ini ya. Berita apa ini? Aduh. Apa? Gimana? Udah kayak jenggot kebakaran aja. Ini ada apinya nggak kelihatan tapi emang. Baca berita nggak? Baca ini baru Itu loh, baca. apa cacar monyet itu lagi naik kasusnya katanya. Iya terus kenapa panik emang monyet? Masalahnya aku tuh kemarin baru nonton Topeng Monyet. Takut ketularan. Kita sempet tos-tosan lagi sama monyetnya. Bentar, tapi kan itu topeng monyet kan? Iya kan nama cacar monyet dari monyet kan? Tapi kan itu cuma topengnya doang. Emang Enggak dia dong ada monyetnya, masa nontonin topeng doang ngapain? Ada monyetnya, ya kulitnya sih mulus sih. Malah aku curiga di skincarean kayaknya. Tapi perawatan di mana dia? Nggak tahu skincare monyet kayak gimana. Tapi maksudnya kan bisa aja dong dia nggak bergejala tiba-tiba nular ke kita. Tapi emang dari monyet kan, cacar monyet itu? Harusnya sih masa dari dinosaurus. Iya cacar dinosaurus namanya. Makanya. Tapi bukan maksudnya, aduh. Takut Tapi emang keluar. bisa cuma tos doang langsung terjangkit gitu? Nah itu dia makanya Emang aku nggak nggak ngerti. cacarnya? Makanya Juga kan? aku tidak mengerti. Makanya Ya aku udahlah pengen kita mengerti. tanya Ahlinya aja kali ya. aja. Nah, itu dia makanya pas banget hari ini sebenarnya kita mau ngomongin itu. Kita buka dulu gimana? Ya udah buka Kita dulu. Buka dulu aja lah. Buka dulu daripada panik kan aku Iya. juga jadi panik nih. Saya Makanya tenangkan kan diri kita dulu. keingetan. Oke, sudah tenang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Clara di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini, kenapa saya masih ngos-ngosan ya ke bawah sama tadi barusan? Terlalu habis- mendalami peran. Topeng monyet apa gimana nih ngos-ngosan kayak gini Nah ya? itu dia Clara, kita mau ngebahas emang iya apa yang namanya cacar monyet dari monyet beneran. Benar. Dan memang tadi kan kita lihat ya, angkanya kan lagi agak naik. Iya nih makin sekarang nih. meningkat sih ya. Itu dia, kita mau ngebahas hari ini sama dua tamu yang keren sekali. Waduh. Yang seru adalah ternyata cacar monyet itu nggak cuman pada dewasa loh Clara. Oh emang buat anak-anak juga bisa? Itu dia makanya kita mau ngomong yang Waduh, pertama baru tahu loh ini. sama dokter anak. Siapa Clara? Oke, berarti yang pertama kita ada Dr. Agnes Tri Harjaningrum, MSc SPA, spesialis anak beneran. Anak. Spesialis anak Iya, juga hadir ya. SPA bukan spa and sauna ya, bukan. Spesialis anak. Oh gitu juga mau daftar dong ya. Iya, yang kedua ada dokter Yang penyakit kedua, dalam. betul, Dr. Faradisa Adiana. Itu dia. Dan saya juga yakin nih, pemirsa juga pasti ada yang bukan harap cemas. Yang cemas-cemas tidak berharap. Betul, takutnya juga ikut topeng monyet kemarin Enggak, kan? bukan itu. Oh, enggak Tapi juga. takutnya adalah, wah gimana nih, apakah mungkin saya atau bahkan anak saya Betul. tertular cacar monyet? Jangan cemas, tanya aja biar lebih jelas. Ya, ya kan? sebanyak-banyaknya langsung DM ke kemana? Instagramnya Halo Dokter TVRI karena nanti pada segmen kelima kita akan menjawab pertanyaan para pemirsa. Betul, makanya tetap terus saksikan Halo Dokter ya, stay tune di sini karena sehat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah kali ini kita mau membahas tentang kekhawatiran teman saya yang dari kemarin itu nonton Topeng Monyet. Dan Iya. sekarang jadi harap-harap Takut cemas. ketularan cacar topeng. Bukan, cacar monyet. cacar Nah, monyet. itu dia. nih. Makanya sekarang kita mau bahas nih apakah benar cacar monyet itu menular lewat monyet Betul. atau lewat apa? Langsung aja ya, kita Kita akan panggil mengundang ahlinya. Dr. Faradisa Adina, Adina. spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Dokter Disa, jumpa lagi. Aduh, sayang sekali dokter kita ini ya. Dokter, sehat dok. Silakan duduk, dokter. Dokter Disa, Oke. gimana nih dok update angka cacar monyet di Indonesia? Sejauh apa? Sejauh ini, saat ini berdata dari 31 Oktober, jumlah kasus Mpox itu sekarang udah 47 kasus pada dewasa ya. 47 kasus ya, betul naik ya sebenarnya Iya, kasusnya ya. naik ya, gitu ya. Ya baiklah kalau begitu. Penyebarannya cepat nggak sih dok? Cepat, juga. Ya. Cepet ya? karena nanti saya jelasin oke ya. Itu dia. Udah jago dari jago dari saya. Saya kalau bahasa-bahasa kayak gini ya. Istilah Dok, kata ya. ngasih spoiler doang gitu ya. Dikit-dikit Oke. gitu kan. Dok, kalau gitu biar lebih jelas ada slide-nya nggak dok? Ada dong, Langsung pasti. saja, Silakan, Iya, silakan. Oke. Ya, ini kasus yang lagi sekarang jumlahnya Booming. meningkat, booming. Pertama di Amerika dan 16 negara di luar, sekarang mulai ada di Indonesia. Sorry. Ya ini data pada tanggal 31 Oktober ya, jadi jumlah kasus cacar Mpox ini di berbagai macam daerah sekian ya, di Bandung, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta yang terbanyak yaitu 21 pasien. Nah ini merupakan case series, yaitu pada 16 negara pada bulan April hingga Juni 2022, yang mana 98% mereka yang terinfeksi adalah gay or bisexual. Itu ya. Jadi kebanyakan adalah male sex male. Ini juga
dan mereka yang ter-report seksual orientasi 98% diidentifikasi sebagai gay, biseksual ataupun yang berhubungan seksual antara laki-laki. Yang mana 41%-nya diketahui mereka adalah HIV positif. Nah, jadi sebenarnya apa sih Mpox itu atau monkeypox? Jadi Mpox itu adalah disebabkan oleh karena infeksi dari virus. Virus monkeypox ini termasuk dari spesies dari orthopox virus, yaitu famili dari Poxviridae. Dia satu genus dengan cowpox dan variola yang mana menyebabkan dari smallpox. Sebenarnya dia itu awalnya dari zoonosis. Zoonosis adalah penularan dari hewan ke manusia. Nah, gitu ya. Tapi akhir-akhirnya menjadi manusia ke human. Nah, melemahnya imunitas dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dari Mpox tersebut. Jadi sebenarnya disebut cacar monyet karena awal mulanya dari monyet. Tapi dokter bukan cuma karena tos doang langsung bisa tersebar kan? Bisa aja kalau misalkan tos abis itu dia ada lesi, kita ada mikrolesi, Nah, bisa makanya. Oh, jadi kalau ada luka-lukanya bisa ya? Iya, makanya tidak perlu. Itu merupakan masalah global karena mudah gampang menularnya baik dari kontak langsung ataupun yang lain. Makanya tidak perlulah kita tos dengan monyet ya. Ya kan monyet, kurangin lah ya juga ngapain monyetnya sehat gitu. Oh iya juga ya bener ya. Oke lah, boleh. Ini sejarah singkatnya ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai cacar monyet? Karena pada tahun 1958 dia pertama kali muncul wabah penyakitnya mirip cacar. Dia menyerang koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian. Itu pada tahun 1958. Kemudian tahun 1970 ini pertama kali menyerang manusia, yaitu kasus cacar monyetnya menginfeksi seorang anak usia 9 tahun yang waktu itu di Republik Demokratik Kongo. Anak tersebut ternyata belum mendapatkan vaksinasi dari variola. Dan pada tahun 1970 hingga 2021 mulai wabah sporadis di Afrika Barat dan Tengah, tapi hanya di Afrika Barat dan Tengah. Mulai tahun 2022 hingga sekarang menjadi wabah global di seluruh dunia. Jadi WHO juga menetapkan sebagai suatu public health emergency karena epidemiologi serta manifestasi klinisnya itu berbeda dengan yang sebelumnya, wabah sebelumnya. Berarti udah lama sebenarnya dok ya, lumayan lama ya, 58 udah berapa? Gitu. Kalau untuk klinisnya sendiri kata dokter berbeda dari sebelumnya, yang spesifik dok, yang jadi ciri khas untuk saat ini. Nah baiklah, nih spesifiknya nih di sini. Ini methods and transmission. Nih ya, jadi outbreak 2002 itu berbeda karena apa? Karena gejala prodromanya mungkin nggak ada atau minimal. Minimal itu gejala demam, nyeri menelan, nyeri-nyeri sendi gitu ya, gejala prodromal yang mengawali semuanya. Dan kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening yang membedakan dengan Mpox dengan varicella ataupun variola tadi ya. Rash-nya itu biasanya dia munculnya di kemaluan. Anogenital dan atau wajah, tapi sekarang lebih munculnya pertama kali dia anus dan alat kemaluan ya, menyebar ke kepala dan kemudian ke seluruh badan dan ekstremitas. Mayoritasnya terjadi pada laki-laki. Dari awal terekspos hingga menjadi sakit, yaitu masa inkubasinya itu lama, 5 hingga 21 hari. Kemudian muncul gejala prodromal yang tadi saya katakan, demam, nyeri-nyeri sendi, mungkin nyeri menelan. Tapi enggak di yang sekarang nggak banyak ya dok ya, artinya kan minimal tuh ya. Minimal. Jadi mungkin tadi yang sakit tenggorokan, demamnya mungkin nggak terlalu kelihatan Itu dok. kelihatan. Ini maaf dok, kenapa kok dia beda sama klasik? Apakah ada mutasi virus atau apa sebenarnya? Nah itu juga yang masih belum diketahui secara pasti kan. Belum ketahuan ya. Iya gitu. Nah prodromalnya itu singkat, 1 hingga 3 hari. Kemudian setelah muncul prodromal, muncul ruam-ruam kemerahan. Muncul ruam kemerahan itu dari awal ruam, kemudian muncul lenting yang berair, kemudian lenting yang bernanah, kemudian muncul papul, dan waktunya itu lama hingga membentuk krusta, 7 hingga 14 hari, bahkan ada yang hingga mencapai 1 bulan. Nah, Krusta itu koreng kan? Koreng bahasa gaulnya koreng. Bahasa jakselnya. Nah kemudian terjadi dari yang sini bisa resolusi terbentuk jaringan parut atau terjadi komplikasi pada 40% kasus. Nah komplikasinya itu ada terinfeksi, sekunder infeksi karena kan kebanyakan kan infeksinya di apa namanya di kulit, kemudian di garuk dengan terinfeksi bakteri sekunder, pneumonia pada 12% kasus, dehidrasi berat disebabkan oleh karena mual, muntah atau nyeri menelan yang menyebabkan dia tidak bisa makan dan minum sehingga akhirnya dehidrasi. Kemudian bisa menyebabkan jaringan parut di mata yang dapat menyebabkan kebutaan pada 4% kasus dan kematian hingga 1 hingga 10%. Dok maaf dok, itu kematian 1-10% tuh penyebab kematiannya apa biasanya? Namanya sepsis, infeksi berat.
Berarti pada orang-orang yang emang imunnya jelek atau semua orang bisa? Enggak, kebanyakan pada yang imunnya jelek. Oh, berarti kalau misalnya gini, artinya kalau imunnya bagus seharusnya yang Ya, namanya karena ini kan monkeypox. infeksi virus ya, yang namanya infeksi virus itu tergantung pada imunitas pada seseorang. Oke. Jadi kalau misalnya imunitasnya bagus, dia bisa resolve spontan. Oke. Tuh, Nggak sampai tapi meninggal memang ya harusnya ya? iya, tapi memang butuh waktu yang panjang. Panjang. Berarti lebih ke arah estetik sebenarnya ya. Ya, betul. Iya, estetik. Tapi makanya juga pada penelitian sebelumnya kan lebih banyak pada penderita AIDS ya dok ya, HIV Nah. AIDS Ya, kan. karena ya memang ternyata setelah diselidiki memang karena daya tahan tubuhnya itu Betul. rendah, imunitasnya. Imunnya menurun. Oke, silakan lanjut. Oke. Gitu. Oke, tadi mana lagi? Udah ya. Oh ini tadi transmisinya ya. Jadi ini pertama kali ada transmisinya ada zoonosis, yaitu mana dari hewan ke manusia, dari hewan-hewan pengerat, baik dari monyet atau apa namanya tupai, kemudian tikus, nah anjing biasanya dikarenakan gigitan, cakaran atau berburu gitu ya. Kemudian muncul zoonotic transmission dari human ke manusia. Dari manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama non-seksual dan seksual. Nah, paling banyak 95% kasusnya adalah sexual case, yang mana terbanyak juga adalah male to male transmission. Sedangkan pada yang non-seksual ini terjadi antara skin to skin contact pada pasien yang terinfeksi. Jadi bisa skin to skin, bisa juga droplet. Jadi misalkan berbicara, batuk, itu bisa langsung mendapatkan penularan. Sebentar dok, berarti kalau droplet kayak COVID dong? Iya bisa jadi, karena kan kebanyakan pernafasan kan juga? respirasi dia pertama kali. Jadi nggak cuma darah ya dok ya, Ya, tapi banyak dari juga. kontak Iya, langsung, kontak yang langsung. lesi terinfeksi. Nah lesi terinfeksinya itu kan bisa di kulit, bisa di tenggorokan, sehingga kalau misalkan dia batuk dia bisa menularkan. Tapi dikit ya dok ya, apa namanya persentasenya dikit. 95% itu adalah sexual cases, jadi male to male transmission. Nah pada maternal pada ibu hamil yang mengandung, apabila dia terinfeksi mpox, dia dapat menyebabkan penularan kepada janin yang dikandungnya hingga bisa menyebabkan gejala bisa jadi keguguran atau lahir mati pada bayi yang dikandung. Dan human to animal juga masih bisa dapat terjadi. Jadi dari manusia bisa, kalau misalkan punya hewan peliharaan dan kemudian dia kontak kepada hewan peliharaannya juga bisa terkena mpox. Oke, tadi kan dokter jelaskan tentang klinisnya ya, apa yang kelihatan kalau terkena atau terinfeksi. Tapi kalau secara mungkin pemeriksaan lab atau sejenisnya ada juga nggak dok? Pemeriksaan dengan PCR. Apanya dok yang diambil? Swab dari lesi yang dikena, dia paling sering di analnya kan, di tempat Di anus jadi berarti atau ya? ya. Oke. Gitu. Itu berarti harus dipecahin dulu bagaimana dok kalau gitu cacarnya? Enggak langsung di ini Di kulitnya aja? gitu. Jadi swab dari kulitnya, Swabnya, PCR. Iya. Terus apalagi? Oke. Nah, Iya, ini dia. Nah, yang tadi ya saya bilang inkubasi, yaitu periode antara masuknya virus saat sampai dia terkena muncul gejala awal gitu ya. Jadi bisa sampai 6 hingga 21 hari. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada periode akut pada awal-awal, kemudian fase erupsi muncul ruam-ruam setelah 1 hingga 3 hari yang awal. Nah, ini lesi-lesi yang terjadi pada lesi 2022, yang mana ini lesinya biasanya muncul lenting, paling sering adalah di kemaluan, bisa lentingnya hanya satu, bisa beragam. Lentingnya itu bisa lenting yang berair atau bernanah, kemudian ini jadi bisa cuma hanya satu aja, sehingga bisa salah dengan diagnosis dengan sifilis gitu kan, yang gejalanya hampir sama. Iya, karena mirip banget ya, Dok, ya. Atau mungkin jadi banyak seperti ini. Ini di anusnya ya. Oke. Tata laksananya apa sih? Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa mpox itu adalah infeksi virus, yang mana infeksi virus itu kalau imunitasnya bagus dia akan resolve secara spontan, sehingga tata laksananya itu adalah simptomatis sesuai dengan gejala yang dikeluhkan dan suportif. Jadi meringankan keluhan, misalkan keluhannya kan nyeri, nggak nyaman gitu. Nah dok, maaf dok, sebenarnya si lesinya ini cacarnya itu dia lebih ke arah apa? Apakah gatel, lebih ke arah perih? Nyeri. Berarti perih ya? Iya, nyeri. Nyeri, ya bukan gatel doang ya. Ada isiannya nggak dok? Nanah atau Ya itu, sejenisnya? ada yang air, ada yang lenting seperti nanah. Jadi Isinya ada kacang hijau, mungkin keju nggak mungkin dong? Kan iya, bukan bakpia. karena dia nyeri gitu kan, sehingga obat-obat yang diberikan bisa mengurangi nyeri, kemudian menghilangkan keluhan tadi dan mencegah supaya tidak terjadi infeksi sekunder ataupun jaringan parut gitu ya. Dan harus dilakukan isolasi segera pada mereka yang dicurigai menderita mpox. Untuk inkubasinya sendiri tadi dok, untuk misalkan karantina ya, kalau udah terkena, berarti butuh berapa lama untuk
karantinanya dok? Ya tadi. Istilahnya untuk biar lebih aman lah. Sesuai dengan yang Dipotong lain. lagi. Coba dipotong lagi, udah apa? Udah hafal, dokter. Iya, potong diri sendiri ya. Sebelum saya mau jawab dipotong, Saya potong sendiri ya. Oke baik dokter. Boleh duduk sebentar ya dok Udah ya. hafal, dokter. Udah hafal dokter. Iya. Luar biasa. Nah buat pemirsa juga nih ya. Hafal dong ya berarti kalau mau tanya ke dokternya boleh langsung DM ke Instagramnya Halo Dokter TVRI. Ya. Karena kita akan kembali setelah sesaat lagi. Hanya di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal cacar monyet alias monkeypox. Kenapa harus dibuat British gitu Iya, ya? kenapa? Nggak Padahal ngerti. ada versi Nggak monkeypox tahu ya. ya ada monkeypox kenapa Indonesia di Inggrisin ya. Tapi tik itu, sekarang kita kembali ke dokter Disa lagi. Dok, tadi dok ngomongin karantina. Kalau kayak COVID nih, kan kita kemarin bikin ada berapa? Udah lupa. 10 hari ya kurang lebih ya? Iya, 7, 10 lah. 10+3 kalau ada gejala. Nah kalau monkeypox gimana cara karantina? setelah sudah resolusi spontan, kita bentuk krusta, kemudian resolusi, bebas demam, baru dia tidak ada infeksi lagi. Sebentar dok. Jadi lama. Iya, lama, makanya. bener. Artinya kan sampai kursanya beres jadi kulit normal lagi. Yes. Wow. Sampai kembali normal lagi dok. Iya, sampai terjadi resolusi, kan awal krusta, kemudian Iya, resolusi itu untuk jaringan parut, kemudian jaringan parut yang sudah sembuh dan dia bebas gejala 24 jam, baru dikatakan dia sembuh. Oke, tadi padahal bisa dibilang bisa sampai sebulanan tadi ya. Iya itu, Tapi kalau dari makanya yang dokter lama. hadapi misalkan kasus yang udah ada ya dok ya. Itu berapa lama kalau dalam hariannya dok? Rata-ratanya. Rata-ratanya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu lumayan juga ya. Iya bener. Rata 2 minggu. Oh, Apalagi apalagi dia membedakan sama yang lain karena dia lama penyembuhannya itu dibandingkan cacar air yang biasa. kan kalau anak-anak di Cacar sekolah air biasa gimana ya? atau campak itu kan cepet ya Iya, penyembuhannya bener. ya. Bener-bener. Ini lama itu. Maksudnya anak-anak ya bisa Iya, begitu. libur 2 minggu loh. Iya bisa keburu dari SD buru SMP itu. Kejauhan. Oke, silakan dok yang naik ingin lagi. diteruskan. Ya ini tadi gejala apa namanya? Oh iya tadi. Jadi yang namanya tadi infeksi virus, maka dapat terjadi komplikasi pada 40% kasus ya. Yang mana 40% kasusnya itu pada mereka yang mempunyai resiko tinggi, yaitu biasanya anak-anak yaitu di bawah usia 8 tahun, wanita hamil, pasien dengan imun yang rendah seperti misalkan pasien HIV yang tidak terkontrol ya. Jadi kalau pasien HIV yang minum obat secara rutin dia imunnya bagus seperti orang normal, tapi kalau yang tidak terkontrol dia imunnya rendah. Kemudian pasien-pasien dengan kelainan kulit seperti dermatitis radang kulit atau kondisi kelainan kulit akut, misalkan ada luka bakar gitu. Jadi dia lagi terkena luka bakar kemudian terinfeksi mpox, maka dia resiko komplikasinya akan lebih tinggi. Nah ini gejala komplikasi yang dapat terjadi seperti tadi ya, mual muntah, akhirnya dehidrasi, pembesaran kelenjar getah bening di leher, kemudian nyeri, susah menelan gitu ya, sehingga asupan oralnya terganggu. Kemudian nyeri pada mata yang bisa menyebabkan kebutaan, dan yang paling berat itu adalah sepsis tadi. Berarti dok kalau sepsis itu berarti artinya udah kemana-mana infeksinya? Infeksinya ke seluruh tubuh. Pasti. Itu biasanya udah sampai harus masuk ICU tuh dok ya? Iya, seperti itu. Ini ya, jadi tata laksana itu dibagi menjadi derajat ringan ataupun derajat berat. Ya, derajat ringan itu yang tadi yang tidak memenuhi kriteria yang sebelumnya tadi, ada sepsis, mual muntah, tidak bisa makan semua. Jadi kalau pasiennya masih bisa makan, masih bisa minum, kemudian tidak ada tanda-tanda dehidrasi, maka dapat dilakukan isolasi mandiri. Yang Artinya cuman kulitnya doang lah yang Ya, kena gitu ya? kemudian yang tadi yang derajat berat yang pasti harus dilakukan isolasinya di rumah sakit. Gitu. Dan dapat diberikan pertimbangan antivirus. Nah, seperti yang saya juga katakan bahwa ini adalah virus, maka tidak semuanya membutuhkan antivirus. Dapat diberikan antivirus pada kondisi-kondisi tertentu yang itu mana mereka dengan klinis yang berat, yaitu misalkan sepsis, ensefalitis, radang di selaput otak. Lesinya luas, yang tadi saya bilang kan bahwa lesinya itu bisa cuma 1 atau bisa sampai ribuan. Gitu. Kemudian disertai manifestasi klinis yang berat. Kemudian pasien-pasien yang beresiko tinggi untuk terjadi infeksi berat. Yang seperti saya sudah dikatakan tadi ya, pasien yang imunokompromis, anak usia kurang dari 8 tahun, pasien dengan riwayat dermatitis atopik, pasien hamil, atau pasien dengan 1 atau lebih. Misalkan anak-anak kurang dari 8 tahun punya dermatitis atopik, nah itu berarti resikonya akan lebih tinggi. Seperti itu.
Tapi dokter kalau untuk rasnya sendiri ada nggak perawatan khusus? Misalkan mungkin mandinya jangan pakai air hangat. Atau jangan mandi kali kan? Ya, harus mandi pacar dong. kan jangan mandi katanya. Ya harus mandi dong, harus mandi. Karena kalau misalkan dia nggak mandi, akibatnya jadi infeksi bakteri. Akhirnya Double lagi ya. jadi kerja keras, komplikasi benar. seperti itu. Tapi mandinya harus kayak gimana? Iya, Dok? mandinya mungkin pakai air Mandi kembang biasa atau apa? aja, nggak Biasa ada aja. air Jeruk, kembang. Pak, sih kayaknya. Nah, kalau air kembang nanti dia mengiritasi jadinya, jangan. lebih Serius bahaya banget, lagi. ya Allah. Iya, iya. Berarti nggak boleh, berarti nggak boleh, jangan. Iya jangan. Iya, aduh mandi Oh, susu. ya ini tadi ya, tadi dikatakan kapan sih sembuh gitu ya. Kapan sih dia bisa bebas isolasi, selesai. Tadi seperti ini, jadi lesinya sudah menjadi krusta dan ada penyembuhan kulit baru sekitar 2 hingga 4 minggu dari gejala awal yang tadi ya. Oke. Kemudian dia nggak ada demam dalam 72 jam terakhir dan tidak ada lesi baru dalam 48 jam. Kalau misalkan sudah memenuhi kriteria ini, maka tidak perlu dilakukan PCR ulang dan pasien bisa dinyatakan sembuh. Berarti dari gejala aja udah kelihatan sebenarnya dok ya. Yes, Gejala dan yang kelihatan di gitu. kulitnya seperti apa. Iya, seperti itu. Perbaikan gejala respirasi berarti nggak batuk. Nggak Karena batuk, takutnya nggak masih nular kalau batuk kan ya. Iya, nggak sesek, nggak batuk. Kemudian lesi kulit ada jadi krusta, ada penyembuhan kulit baru, dan nggak ada lesi baru lagi dalam 48 jam dan bebas demam dalam 72 jam, sehingga pasien dikatakan sembuh dan selesai isolasinya. Tapi dok kalau misalnya pasien yang kena cacar monyet ini demamnya tinggi nggak sih biasanya? Tinggi. Bisa berapa? Bisa 39, bisa 40 kan? Kan virus, iya tinggi. Iya kayak DB ya, betul, tinggi banget ya. Tapi Virus kan memang kalau bisa DB tinggi. kan bisa naik turun Iya juga. sih benar. Ini terus ya dok ya, demamnya terus tinggi terus gitu? Enggak juga. Oh nggak juga? Heeh. Tapi selama infeksi yang masih Iya, lumayan berat radang ya. Mana dia proses infeksinya lagi berat ya, kalau misalnya dia sampai sepsis ya terus-terusan demamnya. Oh iya tergantung kondisi. Tergantung kondisinya tadi gitu. Ya ini membedakan semuanya. Oke. Mungkin ini slide saya yang terakhir ya. Oke, baik. Thank you. Oke. Dokter boleh duduk dulu dok. Silakan, Kita Dok. masih mau ngobrol-ngobrol sama dokter Disa ya tentunya Yes, ya. betul Tapi banget. dokter ini pengen nanya, mitos atau fakta ya, bahwa kalau seandainya orang dengan tadi ras, mungkin karena cacar juga ya, itu katanya lebih baik pakai sabun anak-anak. Ada baru denger? Bayi, iya katanya. Iya. Benar atau enggak ya? Ada nggak dok? Sebenarnya sih enggak, jadi seperti ini. Maksudnya adalah biasanya kan kalau misalkan pasien itu menganggap kalau misalkan lagi terinfeksi itu pakai sabun-sabun yang mengandung antiseptik supaya bersih istilahnya seperti Iya. itu ya. Nah, justru misalkan sabun-sabun yang antiseptik itu membuat kulitnya menjadi lebih kering. Kalau misalkan kulitnya menjadi lebih kering menyebabkan akibatnya gatal, habis itu menjadi digaruk, kemudian makin infeksi makin berat. Nah, sabun anak tuh maksudnya dia lebih netral jadi gitu kan, jadinya menyebabkan dia dan mempertahankan kelembapan Kelembaban kulitnya kulit. tadi. Alergenik gitu ya dok Iya, ya. seperti itu. Yang takutkan kan itunya gatal, digaruk, makin Infeksi. Ngomongin anak-anak tadi kan Nah sudah iya, disebutin ya kan dokter. sabun anak nih. Oh. Dan ternyata rupanya Clara, yang namanya cacar monyet juga bisa menyerang anak-anak. Makanya sekarang kita mau mengundang tamu berikutnya yaitu Dr. Agnes Trihardjaningrum, MSc Spesialis Anak. Dr. Agnes, selamat Halo, datang. dokter. Dokter bisa Selamat boleh geser dikit dok. datang Iya. lagi. Hai, Dr. Agnes jumpa lagi. Halo, sehat dok. Silakan duduk dokter. Dokter Disa jangan jauh-jauh. Oh iya, nggak kabur, nggak kabur. Gesernya sampai ke GBK. Nggak ke GBK, nggak ke GBK. Lenteng Agung. Lenteng Agung. Dr. Agnes, Iya. tadi kan kita sempat membahas, ternyata cacar monyet ini kan kalau di Indonesia nih, itu kan yang dewasa semua. Tapi untuk anak-anak seperti apa sebenarnya? Bisa nggak kena cacar monyet? Nah, bisa banget, tapi untungnya alhamdulillahnya di Indonesia tuh belum ada Sampai kasusnya. sekarang so far belum ada ya? Tapi di Amerika kan tahun 2022 tuh mereka wabah. Nah, itu tuh ada kasus anaknya, walaupun memang cuma sedikit, cuma 0,3%, jadi sekitar 80-an gitu. Jadi cuma sedikit kasusnya anak. Dan gejala 0,3 ringan. aja 80 orang ya, banyak berarti ya di Amerika ya? Iya, lumayan. Apakah gejala klinis yang terlihat juga sama kayak orang dewasa atau seperti apa dok? Iya, sama. Cuman yang kalau anak tuh bedanya gini. Ini kebetulan 2 minggu terakhir nih, banyak banget kasus cacar air kan. Jadi, Oh lagi banyak ya dok ya? Iya lagi banyak sama flu Singapura istilahnya HFMD. Nah jadi saya banyak banget dapat, nggak banyak banget sih, banyak ibu-ibu yang pasien yang nanya, dok anak saya cacar monyet bukan nih, dia ketakutan duluan gitu. Karena disangkanya cacar monyet gitu, padahal cacar air. Nah, jadi penting banget nih buat mama papa di rumah untuk ngebedain. Dan jangan terlalu panik gitu, karena memang kasus di Indonesia belum ada. Cuman kita penting banget membedakan cacar air itu kayak apa, cacar monyet kayak apa. Ya sebenarnya dari nama udah kelihatan ya kan, cacar air isinya air. Betul. Cacar monyet isinya monyet. Enggak begitu. Oke dok, mungkin ada slide atau Begitu. bahan yang bisa lebih jelas biar kelihatan lebih. Iya. Oh gini loh bedanya antara cacar monyet sama yang lain gitu. Iya betul. Silahkan Dr. Agnes.
Cacar Cina kali. Itu pacar, itu pacar. Belum di- Udah mulai plesetan dia. Gedein. Boleh langsung di tap dok. Oh udah. Ya. Belum disentuh loh Oh, padahal. itu Iya. ya. Peka banget ya. Berarti cewek ini pasti nggak mungkin cowok. Oke, nah Cowok nggak ini peka adalah gambaran cacar monyet. Jadi dia lesinya seperti ini. Nanti kita bahas ya. Ya. Nah, ini kalau mau lebih karena yang menarik itu kalau di anak-anak kan banyak sekali ruam, penyakit yang ruam, infeksi yang menyebabkan ruam. Ada cacar air, ada campak, ada roseola, macam-macam. Nah, cacar air itu bentukannya seperti ini. Nah, yang ini nanti kita bahas detailnya, cuman kasarnya gitu. Kalau misalnya cacar air itu dia beda-beda bentukannya. Jadi kalau di kedokteran kan ada makula, papula, vesikel gitu ya. Ada yang merah doang datar, ada yang ada titik-titiknya, ada yang airnya, kemudian jadi krusta. Nah, khasnya kalau cacar air itu dia satu fase tuh beda-beda. Bareng bisa makula, bisa papula, bisa vesikel. Tapi kalau cacar monyet dia bareng. Jadi makula dulu, merah-merah dulu semua sebadan-badan. Habis itu nanti terus jadi papula. Habis itu baru nanti jadi vesikel. Habis itu baru jadi krusta. Oke, Itu bareng. Fungsinya bagus artinya ya. begini, iya. Kompak gitu. Harmonis. Berarti intinya kalau kita bicara cacar air tuh mereka nggak serempak keluarnya. Berarti kan Iya, gitu dok ya? betul. Maksudnya si lesinya ya. Si bintik-bintiknya lah gitu Ya. gampangnya itu nggak serempak. Tapi kalau cacar monyet itu benar-benar serempak dan serupa. Ya, Bukan tapi kita bahas detailnya ya, karena Oke. ini banyak ibu-ibu yang pada ketakutan soalnya. Nah, ini bedanya secara detail. Jadi kalau tadi penyebabnya udah jelaskan ya, Dokter Disa udah bilang kalau cacar monyet itu monkeypox virus, jenis orthopox virus, kalau cacar air itu varicella. Nah, yang paling beda lagi adalah dia itu si cacar itu cepat ruamnya. Tadi kan Dokter Disa udah bilang kalau cacar monyet itu lama kan, berkembang sampai bisa 1 bulan, 2 sampai 4 minggu. Kalau si cacar air cepat berkembangnya. Dan cuman biasanya sampai paling lama ada yang 20 sampai biasanya 2 mingguan lah gitu udah selesai. Kalau cacar monyet kan bisa sampai 1 bulan. 1 bulan. Nah, kemudian distribusi ruamnya ini juga yang khas. Nah, kalau kita pada anak-anak penyakit ruam kan campak segala macam tuh kita mesti bedain demam dulu baru ruam atau udah masih demam udah timbul ruam. Nah, itu membedakan penyakit apa. Nah, kalau di cacar air sama cacar monyet juga beda. Jadi kalau misalnya mungkin agak mirip pertama kali muncul di dada, punggung, wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh sama kayak gitu. Tetapi bedanya kalau cacar air dia nggak ada di telapak tangan dan kaki. Oh. Kalau oke. di cacar monyet dia ada di telapak tangan kaki, terus juga yang lebih khasnya lagi di anogenital. Tadi sudah dijelaskan ya, Oke. yang arah genital itu. Kemudian, nah ini tadi yang sudah kita bahas fasenya. Beda-beda ya kalau Beda-beda. cacar air ya. Kalau cacar monyet cenderung sama. Tapi gini dok, Betul. kan banyak orang tua itu yang panik nih jangan-jangan cacar monyet. Iya. Nah pertanyaannya apakah anak-anak kalau kena cacar monyet emang jadi jauh lebih bahaya? Nah jangan jawab dulu dong, jangan jawab dulu. Kirain tadi jadi Jangan monyet, jawab. kira Enggak pertanyaannya gitu gitu. dong. Tunggu dulu, karena kita mesti Dokter jeda dulu dulu. ya. Dan pemirsa juga jangan panik ya, karena tadi Betul. ngomongin ini. Kalau ada yang mau ditanyain kan tinggal DM kemari ya. Tinggal DM di chat aja di @haldokter_tvri karena akan kita bahas nanti di segmen 5. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah barusan tadi Dika menanyakan ya, bahaya iya. nggak sih cacar monyet ini Iya, untuk karena anak tadi kan? karena kan orang tua kan panik nih. Betul. Maksudnya jangan-jangan cacar monyet. Kalau misalnya nih apes-apes ternyata iya bener. Emang sengeri apa nih cacar monyet pada anak-anak? Sebetulnya komplikasinya tadi sudah disebutkan sama Dokter Disa ya, mirip. Tapi itu juga nggak terjadi pada semua anak yang lebih beresiko. Yang tadi kurang dari setahun, yang imunokompromis, kemudian remaja yang hamil atau menyusui. Ada tuh kasusnya, maksudnya di Amerika sana kan 13-17 tahun yang banyak kasusnya. Nah itu ada yang sedang hamil menyusui itu hati-hati. Ya mungkin karena di Amerika kan gaya hidupnya beda ya. Ya Maksudnya beda, lebih, bebas. bebas lah gitu. Jadi ya itu sampai kalau sepsis berat, kalau infeksi yang luas seperti itu. Kematian juga ya dok ya? Bisa menyebabkan kematian, tapi lebih banyak di dewasa sih ya. Kalau anak tuh cenderung ringan, Oh, karena berarti kasusnya memang dikit. iya, iya. Tapi gini dok, maksudnya kan tadi kan kita melihat nih dok ya, kalau misalnya let's say di dewasa, itu kan banyak kan 95% kan lewat hubungan seksual. Nah kalau pada anak-anak ini memang apakah mereka karena kena droplet tadi atau memang jangan-jangan nih ya karena ada misalnya let's say ada hubungan sebelum waktunya atau gimana sih dok sebenarnya?
Ya, sebetulnya prinsipnya sama kan penyebarannya itu. Cuman ada case seriesnya tuh di yang CDC di Amerika itu. Jadi ada kasus anak, mereka mau cari tahu penularan dari mana. Dari Ternyata mana gitu? si orang pengasuhnya ini, mereka habis seks party gitu, terus habis itu dia meluk anaknya, ngasuh, tidur bareng satu kasur. Nah, dari situ akhirnya anaknya ketularan. Lebih kepada kontak. Lebih karena kontak erat, kontak. kontak erat. Kontak Iya, erat. oke. Oke, baik. Baik dok, ada lagi dok mungkin yang pengen sampaikan dok? Nah, yang tadi belum selesai ya. Jadi yang perbedaan menonjolnya juga adalah kalau cacar air itu dia gatel kan. Nah, kalau si cacar monyet itu nyeri dia. Nah, terus nanti kalau misalnya udah kering, baru dia gatal. Si cacar monyet seperti itu. Oh, oke. Kemudian gejala penyertanya juga kalau di cacar air itu cenderung nggak ada pembesaran kelenjar. Tapi kalau di cacar monyet dia ada walaupun nggak semua ada. Nah, terus, ini lebih detailnya lagi ya. Tadi yang saya bilang, pertamanya dia merah-merah dulu, habis itu jadi merah datar, habis itu ada bintik, habis itu ada nanah, ada kayak cairan, habis itu baru krusta. Prosesnya seperti itu kalau di cacar monyet dan itu tuh satu fase. Kalau Bareng-bareng. cacar air ada yang makula, ada yang papula, vesikel bareng gitu. Ya jadi buat pemirsa nih ya, di translate dikit ya, kalau makula tuh dia cuma merah doang dok ya berarti ya? Ya, cuman datar Merah aja. doang merah dan dia datar, nggak ada tonjolannya. Iya. Papula. Papula itu dia ada tonjolan tapi nggak ada isinya. Oke, Nah, baik. kalau vesikel baru ada isinya. Alhamdulillah masih ingat loh saya loh. Itu pelajaran berapa tahun yang lalu ya, alhamdulillah masih ingat ya Allah. Next ya. Nah, ini tadi mungkin juga sudah dibahas oleh Dokter Disa. Ini kasus di dunia sih sebetulnya. Lihat di Amerika yang paling banyak dan di Indonesia tadi dewasa 47 ya, tapi di anak alhamdulillah jangan sampai ada. Tadi yang saya sudah sebutkan juga bahwa kasusnya sedikit. Nah, ternyata terbanyak di Amerika tuh laki-laki usia remaja 13 sampai 17 tahun karena mereka memang udah melakukan hubungan dan sex male juga gitu. Di sana ya, wah. Ya. Juga ya. Iya, benar-benar. Tapi kasus pada umumnya ringan ya. Nah, ini bedanya sama dewasa. Tadi kan Dokter Dito udah membahas yang dewasa. Nah, ini yang sering bikin bingung ibu-ibu karena diagnosis penyakit ruam pada anak tuh banyak. Ada cacar air, ada campak, ada flu Singapura yang cuma di tangan, kaki sama mulut. Kemudian juga ada skabies yang sebadan-badan gatel gitu kan. Itu bahasa ini tuh buduk dok. Ya, buduk ya? Bahasa iya buduk. Enggak, Kalau bahasa bahasa Spanyolnya itu buduk. Betul, kadang-kadang itu membingungkan juga gitu ya. Dan distribusi ruamnya kan juga beda. Nah, uniknya lagi yang ditemukan di Amerika itu, kalau di bawah 12 tahun dia cuma terutama di wajah sama punggung. Tapi kalau di atas 12 tahun remaja, banyaknya di anus sama genital ya itu tadi karena dia sudah melakukan gitu. Oke. Itu beda distribusinya. Kalau testingnya, mungkin tadi sudah jelaskan juga Ini sama. gambaran ya. Ya, cara ngambil sampelnya dengan PCR swab ini kayak gini ngambilnya. Dokter mau nanya, tadi kan dokter sebutkan bahwa mulai dari makula, pusul dan lain sebagainya itu kan butuh waktu juga ya. Ya. Kalau seandainya pengobatannya di salah satu periode itu, apakah memperbaiki prognosis itu loh dok? Mempengaruhi hasil pengobatannya ya? Iya benar. Nah, Tidak akan sebetulnya muncul sampai ke krustas koreng tadi. Sebetulnya kan ini self-limiting disease ya. Dia bisa sembuh sendiri, bukan penyakit yang berat, kecuali pada anak-anak yang tadi. Biasanya kalau pada anak-anak beresiko, kita langsung kasih terapi antivirus segala macam supaya jadi nggak berat. Tapi kalau pada anak normal, nggak diapa-apain, maksudnya ya udah simptomatis aja gitu. Jadi kadang-kadang tergantung imunitas dia, kalau memang dia imunitasnya bagus, mungkin dia nggak terlalu banyak isinya. Kayak cacar air sama. Jadi kalau cacar air, kalau imunitasnya bagus kan dia nggak sampai sebadan-badan gitu. Atau udah vaksin sebelumnya dia nggak sebadan-badan gitu. Oke. Gitu ya. Oke, siap dok. Boleh dilanjutkan dok. Nah, ini tadi yang kita bahas penularan ya, kan sama sebetulnya prinsipnya. Bisa dari hewan, bisa dari percikan, bisa dari hubungan seks. Nah, kalau pada anak-anak tadi yang saya cerita di awal, dia dapat kontak erat dari pengasuhnya yang habis seks party, akhirnya dia kena. Kemudian cairan tubuh bisa. Nah, ini remaja di sana nih ternyata juga sama karena hubungan seksual sesama pria yang banyak kasusnya. Tadi kan dokter bisa bilang yang 95% kasusnya dari seks ya. Tapi gini dok, misalnya contoh nih ada seseorang yang dia biseksual gitu ya. Artinya dia punya pasangan sesama laki gitu kan, tertular dan dia juga punya pasangan perempuan. Nah, dari laki ke perempuannya itu apakah juga tinggi resiko penularan nih untuk yang ke Sebetulnya perempuan? kan dari semua bisa ya. Cuman kalau misalnya kenapa banyak kasusnya yang dari seks itu karena mereka kan sering seks bebas gitu, ganti-ganti pasangan ya seperti mirip HIV gitu. Iya. Jadi makanya kasusnya banyak dan lebih di anal sebetulnya yang disasar. Karena kan tadi kan yang dari dokter Agnes bilang kalau misalnya anak itu dapat dari pengasuh, banyak kan pengasuh perempuan kan sebenarnya kan. Iya. Nah, apakah perempuan ini yang mengasuh itu ketularan dari laki-laki yang mungkin biseksual gitu? Iya bisa kan juga bisa. Iya. Dari cairan bisa ya.
Nah, kemudian tadi sudah dibahas juga dengan lengkap oleh Dokter Disa, prinsipnya sama dengan dewasa, ada isolasi, ada terapi gejalanya. Nah, tapi yang paling penting buat anak-anak sama sebetulnya ya, sama kayak ruam lain, pastikan dia nggak menggaruk ruamnya, nanti jadi infeksi sekunder, kemudian nggak memegang mata kalau habis pegang ruam, lalu cairan. Biasanya anak-anak sih kalau lagi demam-demam kayak gini suka lupa minum, nah jangan lupa. Apalagi kalau lesinya luas, bahaya kan nanti bisa dehidrasi anaknya kalau nggak minum. Nah, kemudian tadi sudah sebut juga bahwa kasusnya bisa sembuh sendiri, tapi untuk anak-anak yang berisiko tinggi perlu antivirus. Antivirusnya ini disebut di sini nggak apa-apa ya. Kemudian ada satu lagi yang post exposure prophylaxis. Tadi mungkin Dokter Disa belum terlalu menjelaskan ya. Tapi ini tuh jadi kalau misalnya dia terpapar sama orang sekitarnya, kontak. Nah, si anak itu harus diberi vaksin, kemudian bisa imunoglobulin, bisa antivirus, tapi tergantung derajat kontaknya gimana, terus kemudian berat ringannya penyakit. Nggak semua dikasih. Oke, Dok, ini nggak batas waktu. Misalnya nih, ada anak dia ketemu sama orang dewasa yang kena cacar monyet. Ada nggak, maksimal 2 kali 24 jam misalnya, atau sekian hari gitu? Biasanya 4 hari nih kalau 4 hari. Kalau 4 hari kontak, mereka kasih vaksinnya, terus kemudian imunoglobulin segala macam. Apalagi kalau dia resiko tinggi. Oke. Karena tadi ya kita kontak aja, maksudnya sentuhan aja gitu kan. Pas lagi apes kena si lesinya dengan yang kita punya juga ada mungkin luka kecil gitu ya istilahnya ya. Bisa aja kena kan. Nah, makanya mendingan dikasih vaksin gitu ya. Iya. Ya, jaga-jaga lah istilahnya Maya. Iya, betul banget ya. Oh Dok, udah ada ya berarti Dok ya? Itu Jynneos itu berarti vaksin untuk Jenis vaksinnya untuk Iya, ini jenis vaksinnya, tapi bukan buat publik semuanya gitu, enggak. Tapi hanya buat yang kontak erat atau yang berisiko tinggi. Belum dibikin jadi misalnya, anak umur sekian vaksin ini enggak ya belum ya? Ini benar-benar hanya yang buat post exposure prophylaxis saja. Kalau habis ketemu tadi ya? Habis ketemu atau memang dia berisiko tinggi seperti itu. Oke. Nah, Dok. Iya, mau dilanjutkan Dok? Masih ada lagi slide-nya? Dia tata laksana karena memang kasusnya masih di Indonesia juga nggak ada ya. Ih, lucu banget. Anak siapa itu? Kenalan dulu. Anak Agnes. Oke Dok, monggo Dok. Lucu banget. Dok, tadi kan kita ngebahasnya kan lebih ke arah penata laksanaan pengobatan ya. Mungkin aku balik ke Dokter Disa dulu deh. Pencegahannya gimana Dok? Kita sekarang angka udah makin banyak nih, biar nggak kena mesti Jangan gimana? main topeng monyet lagi. Enggak, ini masih ngebahas topeng monyet aja. Nah, apa Dok yang mesti kita lakukan? Baik, yang pencegahannya yang pasti adalah karena ini penularannya adalah yang pertama 90% adalah seksual, ya pertama kita harus melakukan hubungan seksual yang sehat, bersih dan aman. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah karena dia kontak erat, berarti kita harus melakukan rajinnya cuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand scrub yang mengandung alkohol. Kemudian selalu melakukan etika batuk dan pakailah masker karena tadi penularannya adalah melalui droplet. Pakai masker kalau lagi sakit misalnya atau? Tidak aja, jadi sakit pakai masker. Dan kalaupun kita lagi sehat juga baiknya pakai masker. Kalau mau jaga-jaga ya pakai masker. jaga-jaga. Kalau kita nggak makeup juga bisa pakai masker. Iya, biar irit lipstick kalau kata orang mah. Saya mah nggak pakai, saya nggak pakai lipstick. Kemudian ya hindari kontak dengan mereka yang mempunyai kecurigaan terhadap mpox dan hindari juga menyentuh barang-barang yang bekas disentuh oleh penderita mpox. Oh, indirect ya berarti ya. Iya, dan yang terakhir adalah dengan melakukan profilaksis imunisasi sebagai profilaksis pencegahan tadi pada mereka yang beresiko tinggi. Durasinya adalah 4 hari. Tadi kan kalau dokter sempat ngomongin soal pencegahan pemberian vaksin kan. Pertanyaannya buat dokter nih, buat Dokter Agnes kayaknya ya. Boleh ya Dok ya. Kalau seandainya orang sudah terkena ya, udah terkena si mpox ini, apakah tetap membutuhkan vaksin? Dan itu berapa lama durasi untuk pemberiannya? Kan sebetulnya vaksinnya juga bukan buat semua ya. Makanya mau dipotong kan? Sih udah betul. Masa mau potong aja boleh nggak? Iya. Oh, saya mau motong. Ya udah kalau gitu biar saya motong deh kalau gitu. Dokter tahan dulu ya Dok ya. Kita jawab setelah yang satu ini dan jangan lupa untuk pertanyaannya tetap boleh langsung dikirim ke DM Instagramnya Halo Dokter TVRI karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ngedengar orang bilang, kalau mau kurus mah jangan lari, jalan aja lebih efektif. Ntar dulu.
Coba deh lihat itu atlet lari, apalagi yang jarak jauh. Kecil-kecil semua, kurus-kurus semua badannya. Emang ada atlet jarak jauh ya kan, lari jarak jauh, itu badannya segede genset Alfamart? Nggak ada. Tapi emang yang namanya orang pas lagi jalan, itu dia bisa ngebakar lemak dengan lebih efektif daripada pas lagi lari. Karena orang kalau lagi lari, itu cenderung ngebakar gula. Karena nggak mungkin dong ngebakar ban bekas, kan nggak lagi demo. Tapi ingat, yang namanya orang bisa kurus itu kan karena adanya kalori defisit. Di mana kalori yang kebakar itu lebih banyak dibanding kalori yang masuk. Nah, di saat yang sama nih, orang lari sama orang jalan itu lebih banyak ngabisin kalori orang yang lari. Karena orang kalau jalan itu lebih banyak ngabisin duit. Cobain aja dah, jalan ke mall sama cabe-cabean. Ngabisin duit itu. Udah gitu ada yang namanya afterburn. Jadi orang itu kalau lari itu setelah dia istirahat ada metabolisme pembakaran lemak setelahnya. Jadi ya ujung-ujungnya lemaknya kebakar juga. Artinya apa? Ya mau lari, mau jalan itu bisa sama-sama bikin kurus selama dia apa? Kalori defisit. Jadi tenang, bisa. Apalagi kalau rekeningnya ikut defisit, itu juga bakal kurus game juga. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Barusan sebelum jeda Clara nanya kan, kalau misalnya orang udah kena vaksin nih Dokter Agnes, udah kena vaksin, udah kena cacar. Cacar monyet. Kan ada yang bilang gini, kalau cacar air nih ya, kalau udah sekali kena seumur umur nggak bakal kena lagi. Katanya gitu. Ya, kalau cacar monyet. Nggak usah ngeliat ke saya monyetnya. Enggak, Kalau maksudnya. cacar monyet, apakah sama seperti itu dok? Kalau udah kena, itu nggak perlu lagi yang namanya vaksin gitu, karena udah pasti bakal kebal. Imunitasnya seumur hidup. Gimana dok? Nah, kan sebetulnya tadi di awal dia bukan buat semua orang kan, hanya yang beresiko Iya aja. sih, benar. Jadi memang nggak wajib gitu. Nah nanti kalau misalnya seorang anak ini dia memang imunitasnya jelek, kemudian terpapar lagi ya bisa dikasih lagi, tapi harus ada kriterianya tadi. Misalnya dia memang imunokompromis gitu, terus kemudian terpapar lagi, kena lagi karena ada data reinfeksi juga, walaupun penelitiannya belum banyak ya pada yang pada dewasa ada tuh reinfeksi gitu, tapi pada anak memang belum jelas penelitiannya. Tapi yang jelas kalau anak-anak imunokompromis ini kita harus hati-hati banget. Oke, dok masih ngomongin soal vaksin, saya penasaran. Kan kalau vaksin flu ya dok ya, itu ada yang bilang bahwa kalau kita vaksin flu, satu vaksin flu, itu untuk flu yang lain, itu bisa mengurangi gejalanya. Nah, apakah kalau vaksin cacar, itu bisa juga kita pakai untuk mengurangi kemungkinan atau gejala kalau kena si cacar yang monyet? lain. Mengurangi gejala. Iya, kan sekarang ada vaksin cacar nih yang lain nih, Iya. yang bukan cacar monyet. Kalau kita udah vaksin itu, nah apakah kemungkinan kita untuk kena cacar monyet jadi berkurang? Kabarnya gitu deh. Kalau yang vaksin tadi ya, Ah. vaksin tadi cuma buat profilaksis sebetulnya kan. Jadi buat pencegahan aja Iya, gitu. iya. Terutama pada faktor pada yang beresiko tinggi gitu. Jadi untuk nggak ada tuh datanya yang bilang bahwa kamu harus divaksin nanti kamu terus bisa nggak kena gitu. Maksudnya nggak kena sama sekali gitu. Itu belum ada datanya. Kalau yang juga baru sedikit. bayi atau anak yang sudah divaksin cacar jenis lainnya dong. Iya. Oh, jenis lain. Iya, terus Iya. dia terpapar virus Oh, nggak monkeypox bisa. ini Oh, ya. berarti beda alamat berarti kan? Iya, berarti artinya bukan berarti dengan kita vaksin yang Iya. satu bisa Misalnya untuk ngurangin semua yang cacar lain, gitu cacar kan. monyet. Saya vaksin varicella cacar Nah, air. contohnya gitu, varicella nih. Bisa mencegah cacar monyet. Nah, ini sama kayak waktu itu kasus yang hepatitis juga gitu, pada nanya, kalau udah di hepatitis A bisa nggak kena hepatitis B? Nggak bisa, beda. Oke, berarti emang Hubungannya alamatnya beda ya jelas Iya, ya. benar. Oke, oke. Nah dok, Beda banget. kalau buat pada anak ada nggak mungkin strategi khusus buat menghindari? Tadi kan dokter Disa udah nyampein tuh. Nah untuk anak-anak mungkin ada hal-hal lain mungkin dokter perhatikan sebagai seorang dokter anak gitu ya, yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya anaknya jangan sampai kena. Sebetulnya prinsipnya sama, PHBS ya. Jadi kalau anak-anak tuh lebih ke PHBS, jadi pakai masker sama cuci tangan seperti itu. Dan yang terutama adalah vaksin yang lain juga jangan lupa dikasih gitu. Nah, kayak Karena gitu. kalau misalnya dia kadang-kadang misalnya dia amit-amit gitu ya kena cacar monyet, di Indonesia kan belum ada. Terus nanti dia bisa pas kena lagi yang lain kan jadi memperberat penyakitnya. Jadi vaksin yang lain jangan lupa dilengkapin. Oke, berarti termasuk vaksin-vaksin yang kayak misalnya difterinya lah, Iya, semuanya harus. segala Iya. macam harus Pokoknya bagus yang ya. wajib itu harus Ya. dilengkapi ya dok ya. Kalau makanan dok, ada nggak sih makanan yang misalnya pada anak nih harus diperbanyak gitu ya, let's say, atau bahkan mungkin mesti dihindarin deh supaya jangan sampai kena penyakit seperti cacar monyet ini. Sebenarnya prinsipnya semua penyakit anak itu harus makan menu seimbang gitu ya. Menu seimbang ada karbohidrat, protein,
protein hewani terutama biar tumbuh, kemudian sayur, buah, kena matahari. Nah prinsipnya itu, kalau misalnya dia udah cukup makan itu dengan daily requirement-nya udah tercukupin, sebetulnya dia nggak perlu lagi dapat vitamin tambahan gitu, dia udah cukup melindungin karena ini kan self limiting disease juga sebetulnya ya, kalau daya tahannya udah bagus dia akan sembuh sendiri gitu. Ya, jadi ya itu pencegahannya itu dari imunitas yang bisa didapatkan dari lifestyle tadi ya, lewat makanan yang sehat juga. Bahkan termasuk juga ya geraknya juga dong ya. Artinya Iya, kan benar. anak juga kita pengen supaya jangan mager kan. Iya. Mau anak mau dewasa sama kan. Jadi Harus jemur ayo juga. kita berolahraga. Widih, Oh sponsor iya, saya itu biasanya. mentang-mentang ya. Oke, kita ke IG aja lah kali Betul, ya. betul. IG kita katanya udah ada beberapa IG yang masuk. Coba boleh IG-nya. Nah, siapa nih Clara? Pertanyaannya, bisakah cacar monyet seperti Ebola menimbulkan resiko penularan pasca infeksi? Ntar dulu. Seperti Ebola dengan cacar monyet emang sama? Beda kan, oke? Beda penyakit ini ya. Oke. Nah. Oke, lanjutin lagi. Satu lagi dok mau nanya, seberapa baik vaksin bekerja dalam mengurangi gejala dan mencegah infeksi? Oke, ini yang pertama mungkin Dr. dulu deh. Kita juga mencoba untuk meraba-raba nih arti pertanyaannya ya. Bisakah cacar monyet seperti Ebola menimbulkan resiko penularan pasca infeksi? Mungkin maksud tadi ya itu dok tadi. Ya jadi setelah dia kena. Ada reinfeksi. Iya, reinfeksi yang Gimana dimaksudkan tuh? ya kayaknya. Pertama emang cacar monyet sama Ebola beda gitu ya. Bedanya apa sih dok? Kalau Ebola itu seperti apa sih? Namanya? Enggak Ya dong, udah. gitu. Ebola bowling, Ebola basket, gimana? Oke, nah jadi saya kemarin membaca ada case series di Spanyol, di Milan, itu terjadi ada 2 kasus reinfeksi. Jadi mereka itu ternyata sebelumnya terkena infeksi Mpox, kemudian mereka menunjukkan gejala lagi yang mirip seperti Mpox. Kemudian setelah dievaluasi lebih lanjut, mereka terinfeksi Mpox. Dan pada 2 kasus ini, yaitu 2-nya adalah laki-laki dan mereka itu adalah statusnya adalah HIV-nya positif. Dan mereka habis melakukan hubungan seksual seks party tanpa menggunakan alat pengaman. Jadi ada kasus reinfeksi tapi memang datanya kecil. Jadi dari 80.000 kasus baru ditemukan 2 kasus. Oh, oke, berarti ya data reinfeksinya masih belum terlalu banyak, tapi Masih. ada. Itu mungkin ada dan sekali lagi biasanya dihubungkan dengan imunitas seseorang dan perilaku yang Hidup sehat. tadi yang jadi sudah terkena Mpox kemudian sembuh kemudian sudah tahu penularannya seperti apa melakukan hal yang sama lagi. Oke, jadi penyimpangan gitu ya dok ya. Penyimpangan. Harus yang lurus dong jalan. Persimpangan belok jalan. Oke, lanjut lagi. Yang Pertanyaan kedua, berikutnya. vaksin bekerja dalam mengurangi gejala. Bentar dulu. Sebelum, jangan protes. Iya, jangan protes, nggak boleh protes. Seberapa baik vaksin bekerja dalam mengurangi tadi ya? Masalahnya vaksin belum ada sih dok ya. Betul. Artinya vaksin yang spesifik tadi. Kita ngomongin vaksin spesifik yang memang dikhususkan untuk cacar monyet ada tapi hanya untuk pencegahan kalau habis kontak. Belum dipakai buat yang Untuk orang kategori tertentu, yang tadi imunitasnya lebih rentan ya. Karena vaksin yang ada itu adalah awalnya itu ditujukan untuk smallpox. Seperti tadi kita tahu kan dia satu genus kan. Dari Poxviridae, smallpox dan monkeypox, Mpox tadi. Jadi awalnya ditujukan untuk si smallpox tadi, variola tadi. Oh, awalnya variola. Variola tadi karena di apa namanya dasarnya adalah satu genus, diharapkan dia dapat bekerja pada satu genus yang sama. Satu Jadi keluarga ya satu virusnya keluarga ya. yang sama. Jadi untuk spesifiknya masih dalam penelitian. Oh. Sehingga oleh karena itu masih belum disarankan untuk rutin. Makanya hanya ditujukan sebagai profilaksis pencegahan. Oke, berikutnya dari Instagram ada siapa ini? Pertanyaan berikutnya dari Next Instagram next. Nah, siapa nih? apakah cacar air dapat memicu terjadinya cacar monyet pada manusia? Lucu nih. Boleh siapa ya? Dr. Agnes deh, Dr. Agnes deh. Dr. Agnes dulu kayaknya ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebabnya beda ya. Cacar air itu karena varicella zoster, kemudian cacar monyet karena monkeypox. Jadi itu 2 jenis yang berbeda. Jadi kalau jalan kita satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Ada hubungannya. Dan juga memang secara gejala juga udah beda. Beda, iya. Ini termasuk ibu-ibu yang khawatir tadi kan, memastikan lagi gitu. Nggak salah dong dok, daripada salah tangkep atau salah berpikir ke depannya ya. Iya, benar-benar. Tapi gini dok, kita bisa anggap begini nggak? Orang yang kena cacar air berarti dia juga misalnya lebih rentan gitu misalnya. Untuk kena cacar yang lain termasuk cacar monyet. Bisa juga nggak kita pikirkan seperti itu? Beda karena nggak bisa. Jadi karena setiap penyakit itu punya pola sendiri-sendiri yang berbeda gitu dan
kumannya juga beda-beda, nanti gejalanya beda-beda gitu. Jadi memang nggak bisa disamakan, nggak bisa gebiah uyah istilahnya gitu ya. Harus Gebiah itu apa? Berdengar saya gebiah uyah itu apa? Kayaknya bahasa nggak bisa Itali ya. digeneralisir. Oh, gebiah uyah. Oh. Walaupun namanya sama-sama cacar, tapi nggak bisa digeneralisir karena masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri, karakteristik sendiri-sendiri. Oke. Ada nggak dok mungkin boleh ceritain dok atau disampaikan supaya ibu-ibu pada tenang, terutama pada anak ya? Itu gimana dok? Ya, jadi buat mama papa semua di rumah, kalau punya anak yang demam kemudian ada ruam, sebaiknya tenang dulu. Nah, Karena monkeypox ini kan di Indonesia alhamdulillah kasusnya belum ada gitu. Yang paling penting adalah tahu bagaimana membedakan secara umum aja gitu ya, bahwa kalau yang tadi sudah dijelaskan tadi itu cacar air biasanya yang di Indonesia itu bukan cacar monyet. Nah, gitu. Dan yang penting tahu tanda kegawatan. Sebetulnya penyakit apapun yang penting tahu tanda kegawatan, kapan mesti dibawa ke dokter gitu. Jadi kayak kalau dehidrasi bawa, kalau ada sesak bawa, kalau ada demam tinggi yang nggak sembuh-sembuh 3 hari bawa. Gitu. Gitu ya. Jadi Sekali ini pesan dokter ya. betul. Jadi buat para parents ya, buat para sih. orang tua ya, jangan terlalu panik ya. Tapi untuk yang dewasa, nah hati-hati. Jangan bisa kena beneran. Karena udah banyak kasusnya di sini. Betul, betul. Terima kasih banyak ya Dokter Disa, kemudian Dr. juga Agnes, Dokter terima Agnes dan kasih. juga pemirsa tetap bersama kami. Jangan lupa saksikan terus kalau dokter. Kalau ketinggalan di mana Claire nontonnya? YouTube-nya TVRI Nasional. Nah itu dia. Jadi selalu saksikan Hal Dokter karena sehat itu asik. Dadah.